Oke, kita mulai ya. Jadi gini, saat semua orang lagi panik soal berita buruk Vale Indonesia, ada satu analis yang justru melihat sebaliknya. Malah teriak beli. Nah, hari ini kita bakal bedah laporan yang bisa dibilang melawan arus dari Indo Premier Sekuritas. Kita mau cari tahu apa sih yang mereka lihat yang mungkin kita semua lewatkan. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya berita jelek malah jadi kabar bagus buat sebuah saham? Aneh kan? Tapi ya gitu, di dunia investasi, paradoks kayak gini tuh sering banget jadi kunci. Dan inilah yang mau kita dalami hari ini, khusus buat kasusnya Vale Indonesia. Oke, jadi gini alurnya. Pertama, kita lihat dulu sinyal beli yang bikin kaget itu. Terus kita bongkar berita soal kuota yang jadi biang keroknya. Habis itu kita cari tahu kenapa analisnya bisa optimis, kita intip juga hitung-hitungan keuangannya, dan yang terakhir tentu aja kita timbang-timbang. Apa untungnya, apa risikonya. Sip, kita masuk bagian pertama. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Ada berita yang kedengarannya jelek banget, tapi di waktu yang sama, kok ada rekomendasi buat beli? Gimana ceritanya coba? Jadi, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, beritanya kan jelas, kuota tambang Vale cuma disetujui 30% dari target. Ini berita serius loh. Tapi di sisi lain, analis dari Indo Premier malah bilang waktunya beli sekarang. Bener-bener bertolak belakang kan? Dan ini bukan sekedar rekomendasi beli yang asal-asalan ya. Lihat deh target-harganya, Rp8.000 per saham. Artinya apa? Ada potensi cuan sampai 24%. Ini bukan lagi bisikan, ini udah kayak teriakan penuh keyakinan dari si analis. Oke, sebelum kita ngerti kenapa mereka bisa optimis, kita harus paham dulu nih berita buruknya. Sebenarnya ada apa sih dengan kuota tambang Vale ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, akar masalahnya itu ada di satu singkatan ini, RKAB. Gampangnya gini deh, anggap aja ini SIM buat nambang yang dikasih pemerintah tiap tahun. Nggak ada RKAB, ya nggak bisa operasi. Jadi kebayangkan, angka kuota di dalam RKAB ini, yaitu yang nentuin hidup matinya pendapatan perusahaan. Coba lihat deh, bedanya Vale minta izin buat 30 juta ton. Yang disetujui cuma sekitar 9 juta ton. Jauh banget kan? Jomplang abis. Nah, angka inilah yang bikin banyak investor jadi was-was. Nah, ini dia nih bagian paling pentingnya. Dengan berita sejelek itu, kok analisnya bisa optimis? Dari mana coba dasarnya? Ternyata, mereka punya 3 argumen kunci yang benar-benar membalikan cara pandang kita. Jadi, ini dia 3 alasannya. Pertama, katanya pasar itu udah pintar. Berita jelek ini sebenarnya udah diantisipasi, jadi harganya udah turun duluan. Istilah kerennya itu priced in. Kedua, dan ini penting banget, kuota yang dikasih emang kecil, tapi fokusnya itu ke biji saprolit, yang margin untungnya jauh lebih tebal, jadi kualitas ngalahin kuantitas. Dan yang ketiga, ini belum final. Vale masih bisa kok ngajuin revisi kuota lagi nanti di pertengahan tahun. Di laporannya bahkan mereka bilang terus terang, dampak negatifnya sebagian besar sudah priced in. Artinya apa? Ya artinya pasar tuh udah ngehukum saham ini sebelumnya. Ini yang sering dibilang strategi beli pas ada kabar jelek. Soalnya ya efek kejutnya udah nggak ada lagi. Tentu aja ya, optimis doang nggak cukup. Harus ada angkanya, harus ada hitung-hitungannya. Nah sekarang yuk kita lihat gimana argumen-argumen tadi diubah jadi proyeksi keuangan buat Vale. Setiap valuasi saham itu pasti mulainya dari sini, asumsi. Jadi analis itu harus nebak dulu berapa sih kira-kira harga nikel nanti, terus berapa banyak biji yang bisa dijual, biayanya berapa. Nah, angka-angka inilah yang jadi pondasi dari semua perhitungan mereka. Dan dari semua asumsi tadi, keluarlah angka yang wow, fantastis ini. Proyeksi pertumbuhan laba per sahamnya bisa sampai 237% di tahun 2026. Gila kan? Ini bukan cuma bagus, ini tuh meroket, jauh banget di atas perkiraan analis lain. Dan inilah mesin utama di balik rekomendasi beli mereka yang super berani itu. Terus angka Rp8.000 tadi datangnya dari mana? Nah, mereka pakai metode yang namanya sum of the parts atau SOTP. Bayangin aja gini, mereka itu ngitung nilai setiap asetnya Vale satu persatu. Tambang yang udah jalan, proyek smelter baru, pokoknya semua dipisah-pisah, terus dijumlahin. Persis kayak nyusun puzzle tapi yang dihitung nilainya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Setelah tadi kita lihat semua potensi yang wah menggiurkan banget ya, sekarang waktunya kita injak rem sedikit, bersikap realistis, dan lihat sisi lainnya. Apa itu? Ya, risikonya.
Jadi ini dia timbangannya. Di satu sisi ada iming-iming cuan 24% kalau semuanya lancar jaya. Tapi di sisi lain ada dua gimana kalau yang gede banget. Pertama, gimana kalau harga nikel dunia tiba-tiba anjlok? Dan kedua, gimana kalau proyek-proyek raksasa Vale ternyata macet di tengah jalan? Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Apakah ini beneran sebuah peluang emas yang nyempil di tengah kepanikan pasar? Atau ini cuma taruhan beresiko tinggi buat masa depan nikel yang nggak pasti? Laporan analis ini udah ngasih pandangan mereka. Sekarang, tinggal pasar yang akan menjawabnya.